Selamat datang ke perkuliahan kita ini, Biomedical Ethics. Ini pertemuan pertama. Topiknya adalah What is Ethics? Specifically, Biomedical Ethics. Apa itu etika? Dan secara khusus, etika biomedik. Pertemuan ini ada dua bagiannya. Yang pertama adalah tentang etika, apakah itu etika, dan yang kedua itu metaetikanya, yaitu latar belakangnya satu analisa etis. Oke, maka yang bagian pertama punya existence of ethics, kita akan menjelaskan fenomena, apa yang menunjukkan kepada kita bahwa memang ada etika. Kedua, beberapa artinya kata etika, karena kadang kita pakai arti yang berbeda, maka kita tidak sambung di dalam diskusi. Dan berbagai artinya kata baik, karena juga itu punya beberapa artinya. Dan antara arti itu ada sesuatu yang legal. Yang legal itu khusus karena kadang itu yang kita salah mengerti sebagai apa yang sungguh baik secara moral, tapi ternyata itu yang legal atau ilegal. Bagi yang kedua akan membahas tentang latar belakangnya sistem filsafat yang latar belakangnya sebuah analisa etis. Latar belakang itu namanya itu metaetika. Oke, bagian pertama ethics and goodness. Topiknya existence of ethics, the different meanings of ethics, the different meanings of goodness, dan legal goodness. The existence of ethics, yang pertama, apakah itu memang exist? Dan kita akan membahas tentang phenomenological sign of ethics. Phenomenological itu adalah kata yang panjang, tapi maksudnya adalah bagaimana etika itu menampakkan diri kepada kita. The main phenomenological sign of the existence of ethics is our practice of differentiating between actions that are good and actions that are bad. Okay? Tanda utamanya adalah tindakan kita ini. Karena manusia sering membedakan antara tindakan yang baik dan tindakan yang buruk. Itu etika, tindakan etis. Kalau manusia memang melaksanakan itu, maka ada etika. Etika itu eksis. Therefore, if we admit that there is a real difference between good actions and bad actions, then ethics exists. Okay? Once we agree that ethics exists, then we can go on to finding out what is the criterion for distinguishing between what is good and what is bad. Okay? Setelah kita menunjukkan bahwa etika itu memang ada, baru kita bisa melihat kriteria yang dipakai untuk membedakan antara baik dan buruk. Tapi sebelum itu, kita akan melihat the different meanings of the word ethics. Okay? Berbagai artinya kata etika. Before we go into the criteria of distinguishing between good and bad, we have to take note of that the term ethics has several meanings. Okay? Memiliki beberapa arti. And we have to make sure which meaning we are using. Kita harus tahu apa yang arti mana yang kita pakai di dalam diskusi supaya kita tidak salah paham. There are three principal meanings that may interfere with one another. Ada tiga artinya yang sering bertabrakan dalam diskusi. Yang pertama adalah ethics as distinguishing between moral goodness and moral evil. The standard for all the majority of or all human beings. Ini yang moral, baik dan buruk dari sudut pandang moral. Maka semua orang terlibat di dalam baik dan buruk itu, arti baik dan buruk itu. Tapi ada juga etika, yang ethics is behaving in accordance with the rules laid down by a professional group or organization. Misalnya, ethical behavior of doctors or nurses. Kaya ini berlaku untuk kelompok tertentu, profesi tertentu. Bukan semua orang. Okay, maka itu kumpulan peraturan etis yang dipakai sebagai kriteria untuk membedakan antara baik dan buruk, tapi untuk
profesi tertentu. Dan yang ketiga, ethics that is equated to etiquette. Kadang kita memakai kata etika untuk memaksudkan etiket, kesopanan. Itu beda lagi, karena kesopanan itu lebih rendah lagi daripada yang dua itu yang sebelumnya. Okay, what about ethics as moral goodness? Yang pertama, ethics that distinguishes between moral goodness and moral evil seems to be a deep need of all human beings. Kelihatan niya ito adalah satu kebutuhan niya sangat dalam di dalam manusia. Dan itu memanggil kita untuk bertindak o mengikuti suaranya. Semua orang, bukan hanya dari profesi tertentu. Semua orang. Maka ini ang moral goodness. Seems to be a generalized experience that when a human being is able to habitually act with moral goodness, he or she is able to achieve a deep personal flourishing and happiness, which Aristotle says all men desire. Okay? Maka ketika orang itu bisa bertindak sesuai dengan kriteria ini, yang moral, dia menemukan perkembangannya sebagai manusia. Dan karena dia berkembang sebagai manusia, dia menjadi bahagia. Dan katanya Aristoteles, semua orang mencari ini, mencari menjadi bahagia. This level of ethics is what makes a human being good or bad as a person. Etika ini yang membuat orangnya itu menjadi baik atau buruk. Okay? As a person, bukan as a doctor atau as a nurse, but as a person. Okay. Yang kedua, professional ethics. On the other hand, this level of ethics makes a person better or worse from the point of view of his or her profession. Okay? So, ganun professors hindi. From the point of view of professional ethics, a person can be a bad doctor, but still be a good person in many respects. Bisa saja, orangnya, dokter yang tidak baik, tapi sebagai manusia, tetap baik. A good person who is a bad doctor is probably a good person in the wrong profession. That's why this level does not directly destroy you as a person, but it evaluates you as a doctor or a good doctor or not. Okay? Maka, mungkin orangnya itu ada orang baik, tapi memilih profesi yang tidak cocok. Oleh karena itu, dia menjadi bad doctor, tapi sebetulnya dia orang baik. Dengan pindah profesi, dia bisa menjadi baik, ya. Bukan hanya di dalam orangnya secara moral, tetapi juga di dalam profesinya. Of course, a good number of rules in a specific code of professional ethics most probably contain some precepts that belong to the universal moral ethics. Okay. Bisa saja antara peraturan-peraturan itu yang ada di dalam etika profesionalnya seorang dokter, ada juga di dalam yang moral. Okay? Karena kedua itu tidak bertentangan. Maka kalau begitu, if that is the case, then following those specific rules fall under definition A above. Okay? Maka itu masuk di dalam definisi A, ya, arti pertama itu, yang moral. Yang ketiga, good manners. The term ethics is sometimes used to refer to actions that smoothen interpersonal relationships and make social intercourse pleasant. Okay? Kadang kata etika itu dipakai untuk menunjukkan kesopanan. Maksudnya itu kesopanan. Smoothen personal relationships sehingga hubungan interpersonal menjadi halus. And make social intercourse pleasant. Itu menjadi enak. Berbicara dengan orang itu menjadi enak karena ada good manners, kesopanan. Okay? Etika seperti itu. Dia etis karena dia sopan. This group of generally accepted social rules and practices are often called good manners and right conduct. Okay? Di dalam bahasa Inggris, namanya itu good manners and right conduct. Dan banyak kali itu dinilay di dalam sekolah. Dan ada nilainya di dalam laporan, ya. Laporan nilai untuk orang tua. Good manners can have a relationship with moral goodness and professional ethics. But much of good manners is determined by the culture of the place and not directly by the very essence of the person as a human being. Okay?
Memang kesopanan ada hubungan dengan kebaikan moral dan kebaikan di dalam profesi. Maksudnya, profesionalitasnya, okay? The professionalism of the person. Tapi, bisa dibedakan juga. Maksudnya, kita tahu apa yang termasuk kesopanan, apa yang termasuk etika profesional, apa yang termasuk yang moral, okay? Yang berlaku bagi semua orang. Moral goodness. In this subject, we will be mainly talking about moral goodness. Di dalam mata kuliah ini, kita akan membahas terutama moral goodness. That is the moral goodness of a medical research or a medical procedure. Kaya kita akan melihat tindakan medis dan prosedur medis. Tapi dari level moral sebagai orang. Okay? Bukan di dalam profesi aja, tapi sebagai manusia. Maka semua orang bisa melaksanakan itu. Okay? Secara etis. You will have another subject that will tackle professional ethics in the medical profession. Maka ada mata kuliah lain yang akan membahas tentang professional ethics. This subject tries to assess your goodness as a person. Kaya apa yang kita mau melihat di sini adalah kebaikan kita sebagai manusia. Bukan sebagai dokter, tetapi sebagai manusia. Karena dokter itu manusia, kan? So this subject tries to assess your goodness as a person as you choose to do medical procedures. Remember also that when a medical procedure is done, this does not only reflect on the goodness of the doctor. Okay? Maka sa tindakan ito, bukan hanya tindakan niya seorang dokter. Juga ito dilaksanakan oleh researcher. Juga ito dipilih oleh seorang pasien. Yang prosedur medis itu, di dalam prosedur medis itu, seorang perawat dan technician terlibat juga. Maka mereka berpartisipasi dalam moralitasnya prosedur itu. Kaya kebaikan dan keburukannya tidak ada di dalam prosedur sendiri, tapi tidak ada di dalam orang yang melaksanakannya. Tapi kalau itu prosedur itu membawa mereka untuk berbuat jahat, mereka menjadi jahat. Before we go into the determination of the criterion for the goodness of a human act, we also have to see the different meanings of goodness. Okay? Sebelum kita membahas tentang kebaikannya tindakan manusia, kita harus melihat dulu artinya, berbagai artinya kata baik. Okay? Tapi kita akan melihatnya nanti. Kita break dulu. Ada video berikutnya. Silakan break dulu dan nanti menonton video yang berikutnya. Terima kasih.